ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Ilahi Robbi, karena atas berkat, rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah muliakan ini. Sholawat serta salam tak lupa juga kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat rekan-rekan sekalian, Ibu Bapak Guru SDN Sasaksaan. Nah, alangkah lebih baiknya untuk membuka acara kegiatan hari ini, kita buka dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya Bapak Ibu hadirin semuanya dimohon berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Wakil Kepala Sekolah SDN Sasaksaan. Kepada Ibu Tati Hayati, tempat dan waktu saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kepada hadirat Allah yang Maha Pengasih, dan atas berkatnya dan atas kesempatannya kita bersama masih diberi kesehatan untuk mengikuti acara ini. Salawat dan salam tidak lupa mudah-mudahan selalu tercurah limpah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya terima kasih kepada pembawa acara atas kesempatan yang diberikan.
saya sebagai wakil dari SD Sasak saat ini mewakili sekolah ini mengucapkan terima kasih di mana rekan-rekan semua sudah bisa mengikuti acara ini. Acara ini adalah diskusi diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh CGP dari SD Negeri Sasak Saat, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Kemudian rasa bangga dan sangat salut untuk kita semua karena di SD kita sudah ada CGP ya. Mudah-mudahan dengan adanya calon guru penggerak di sekolah kita semua perbaikan atau semua rencana yang baik akan terwujud dengan adanya CGP ini. Dan hari ini diskusinya itu tentang budaya positif. Mudah-mudahan dengan paparan Bapak Agus tadi kita bisa lebih meningkatkan budaya positif di SD kita. Selama ini memang sudah ada budaya positif yang dilakukan di SD kami, yaitu setiap hari Jumat kami selalu melaksanakan sholat duha berjamaah, dan itu sudah berjalan. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya lebih banyak lagi budaya positif yang bisa ditularkan atau bisa dilaksanakan di SD ini. Kemudian juga mudah-mudahan dengan adanya CGP di sini bisa membawa atau memotivasi guru-guru yang lain untuk mengikuti CGP, dan pada akhirnya sekolah kita menjadi sekolah yang terbaik. Mungkin cukup itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah atas sambutan yang telah disampaikannya. Nah, baik, agar tidak terasa tegang, kita akan melakukan S-Breaking terlebih dahulu. Maka Bapak Ibu semuanya berdiri. Baik, selanjutnya di sini agar Bapak Ibu lebih konsentrasi, di sini saya punya tepuk ya. Kalau saya bilang tepuk pagi berarti tepuknya 1 kali. Kalau saya bilang tepuknya siang berarti tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang tepuk malam setengah. Gimana tepuk setengah teh Pak Agus? Coba ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk setengah, tepuk malam. Jadi nggak setengah kan tepuknya. Kenapa cuma setengah tepuk malam teh? Soalnya kalau malam hari maka udah pada tidur, bisi kan? Berisik. Siap? Siap. Tepuk pagi, siang, pagi, siang, pagi, malam. Ya, berarti sudah fokus semuanya. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya kita sudah sampai pada acara inti, yaitu pemaparan materi mengenai diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh calon guru penggerak. Bapak Agus, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan coba memaparkan tentang
budaya positif di sekolah kita. Tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu kepada ibu bapak, apakah budaya positif itu yang ada di benak ibu bapak? Coba Bu Mira. Ya, budaya positif itu kegiatan yang bermanfaat. Kegiatan yang bermanfaat, ya bagus. Pak Dimas. Budaya positif adalah kegiatan yang bisa menimbulkan manfaat bagi orang lain. Iya, manfaat bagi yang ada manfaatnya bagi orang lain. Coba Ibu Nen. Kegiatan atau hal-hal yang baik-baik. Budaya positif itu adalah hal-hal yang baik-baik, kata Bu Neng, kata Bu Mira, yang bermanfaat, sama dengan kata Pak Dimas. Coba yang perwujudan dari budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah kita apa contohnya? Bu Beli? Menerapkan 5S. Menerapkan 5S. Apa coba 5S? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Bagus. Coba menurut Pak Agus yang budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah kita apa? Di sekolah kita sudah terbiasa melaksanakan sholat Jumat berjamaah pada setiap hari Jumat. Selain itu, siswa juga melaksanakan tiket WC Pak setiap bergiliran. Oh iya, di sekolah kita sudah melakukan budaya positif. Kata Bu Peli tadi ada 5S. Apa 5S teh? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Selanjutnya kata Pak Agus apa lagi? Melaksanakan sholat duha setiap hari Jumat. Terus ada piket membersihkan toilet. Coba selanjutnya. Terus. Nah, di sini menurut teori budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, ya. Bapak Ibu, pasti ibu bapak punya kewajiban untuk mengontrol perilaku anak di sekolah supaya berperilaku positif sesuai dengan yang diinginkan oleh guru, ya. Contoh perwujudannya adalah dengan memberikan apa? Ada yang memberikan hukuman bagi anak yang tidak mengikuti aturan, terus memberikan penghargaan bagi anak yang melaksanakan perintah atau yang ditugaskan oleh guru. Di sini ada ya. Di sini kita akan bahas apakah perilaku kita seperti hukuman, penghargaan itu baik atau tidak sesuai teori yang ada di sini. Di sini ada konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Lanjut. Terus. Nah, kalau mendengar yang pertama disiplin positif. Kalau mendengar kata disiplin, coba di benak ibu bapak apa disiplin itu? Coba ubah. Disiplin itu menaati aturan. Menaati aturan. Gimana? Ya, sama patuh. Sama. Pak Dimas? Taat aturan. Bagus. Menurut saya taat dan patuh kepada peraturan yang telah kita sepakati bersama. Taat terhadap aturan yang disepakati bersama. Boleh? Oh iya. Ibu mungkin? Sama. Disiplin itu taat pada
beraturan. Coba lanjut slide sini. Kembali. Nah, di sini ada disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokkan, ancaman maupun hukuman. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulai yang ingin dicapai setiap individu. Contoh nilai kebajikan universal diantaranya rajin, tanggung jawab, percaya diri, integritas, keadilan, kesabaran, mandiri, dan gotong royong. Itu semua tercermin pada profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dan sikap dan perilaku yang disebut sebagai fondasi kita berperilaku. Nah, seperti ini nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Selanjutnya, budaya positif yang selanjutnya adalah motivasi kenyamanan atau hukuman, mendapat imbalan atau penghargaan, menghargai diri sendiri, dan menjadi orang yang mereka inginkan. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi cenderung ini kalau ini pengecut, jadi dia gak mau punya masalah, ya. Tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Lanjut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal, jadi dari luar. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal, jadi dari dalam diri mereka. Dihukum oleh penghargaan.
bahwa penghargaan berlaku sama-sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu yang memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta. Membujuk dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, beberapa dampak dari pemberian penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya ada. Penghargaan akan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Terus penghargaan tidak efektif, maksudnya suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras-kerasnya sebelumnya. Jika kita memberikan seorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, mengurus badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak akan berhasil. Terus penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Ya, mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapat penghargaan akan berhenti mencoba. Slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada beberapa pertanyaan. Apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju tidak? Setuju? Coba berikan alasannya. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Mungkin setuju, tapi dalam arti setuju di sini untuk sementara waktu, Jangka pendek. jangka pendek. Karena kalau gini maksudnya, ya jangka pendek lah. Jadi pada saat anak diberi hukuman memang tidak, tetapi bisa saja dia melakukannya lagi apabila tidak berhadapan dengan orang yang memberi hukuman itu. Oh, iya. Mungkin Betul. gitu. Ya, terima kasih Ibu. Jadi Ibu Bapak, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman
sifatnya mendadak, jadi tidak direncanakan dulu. Contohnya ada anak kesiangan, datang kesiangan, masuk, kamu lari atau kamu berjemur dulu karena kamu kesiangan, itu contoh hukuman. Kalau konsekuensi sebelumnya sudah ada pemberitahuan atau tata tertib, ya misalnya anak yang apa ya, contohnya busuk, ada nggak? Tidak mengerjakan PR, contohnya kalau anak tidak mengerjakan PR, perjanjiannya berarti konsekuensinya harus tidak punya nilai atau membuat soal gitu ya, seperti itu. Kalau restitusi itu biasanya datangnya dari dalam diri anak itu sendiri. Di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, coba ibu bapak, pertanyaan ini termasuk konsekuensi atau hukuman. Yang pertama, mencatat 200 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Dia mencatat 200 kali karena terlambat ke sekolah. Berarti itu hukuman atau konsekuensi? Berarti ini konsekuensi atau hukuman? Mencatat 200 kali di dalam buku. Hukuman? Ya, berarti ini hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 5 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan sepatu hitam ke sekolah. Konsekuensi. Kalau ini konsekuensi kenapa? Karena udah diberitahu. Diminta untuk memakai sepatu hitam. Karena udah diberitahu. Itu sekolah. Mencatat 200 kali. Ya, yang pertama ini mencatat 200 kali di dalam buku dan kalimat. Oh, ini konsekuensi yang pertama juga. Kalau yang kedua hukuman ya. Nah, yang keempat, membersihkan coretan yang dibuatnya di atas meja. Konsekuensi hukuman. Hukuman kan ini mendadak, mencoret-coret. Kalau ini membersihkan WC karena tidak mengerjakan PR. Konsekuensi hukuman. Ya, betul. Ini konsekuensi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 15 menit pada pelajaran PJOK. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 15 menit. Konsekuensi. Karena udah diberitahu kalau terlambat. Ya. Lanjut. Selanjutnya adalah budaya positif yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan medis dan lain-lain. Selanjutnya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan, koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman, kerja, binatang, peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Jadi contoh kalau anak kita ingin dikasih sayang oleh gurunya,
Itu kebutuhan kasih sayang. Selanjutnya penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Kebutuhan ini berubah dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi. Contohnya anak, oh ini saya bisa, saya paling bisa, saya nilainya paling gede. Nah itu penguasaan, berkuasa ya. Selanjutnya kebebasan. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebiasaan tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal yang menarik. Selanjutnya kebutuhan kesenangan dan kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkannya. Glaser menghubungkan kebutuhan akan senang dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia juga tidak berbeda. Kebutuhan. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan enggak seru jadinya. Jadi kebutuhan apa yang dibutuhkan? Siswa butuh kesenangan. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kasih saya atau dan rasa diterima. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Apa itu? Kebebasan. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Penguasaan. Selanjutnya, nah ini ada contohnya yang tadi 5 kebutuhan dasar. Aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Apa ini? Kesenangan. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kasih sayang. Aku hebat kan bisa buat ibu guru kejar aku. Berarti penguasaan. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran anak, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Contoh gini, pasti ibu bapak punya kejadian-kejadian yang sangat spesial. Contohnya saya waktu diangkat menjadi ASN, itu kejadian yang sangat spesial. Terus kejadian yang sangat menyedihkan itu waktu anak-anak saya meninggal, yang 2 orang itu. Ibu bapak guru pasti punya yang dunia berkualitas maksudnya. Sesuatu kejadian yang sangat berkesan sampai saat ini. Contohnya Ibu Peli apa? Ibu Peli ada sesuatu kejadian yang sudah terlewat yang sangat berkesan bagi Ibu Peli. Sangat wisuda. Kenapa itu wisuda? Karena dilihat oleh orang tua, semoga jadi terharu. Oh iya, bagus. Coba Ibu Mira, hal apa yang terbaik dalam hidup Bu Mira? Menjadi seorang ibu. Menjadi seorang ibu. Pak Usuk? Ketika diangkat menjadi seorang pegawai negeri. Oh, ketika diangkat menjadi seorang pegawai negeri. Coba Ibu, mungkin Ibu ada hal yang paling
paling berkesan dalam hidup ibu apa? Pada saat ibu diangkat jadi PNS karena merupakan cita-cita. Oh, tepuk tangan. Karena merupakan waktu ibu diangkat jadi PNS. Coba ibu Neng apa? Ada hal yang paling berkesan ketika menjadi sarjana. Coba Agus. Saya mah yang lain sudah semua. Ini yang paling suka saat menikah. Karena rumah tangga kewajiban dari Tuhan kepada kita gitu. Oh iya, terima kasih, tepuk tangan. Kalau Pak Agus, yang paling spesial itu saat menikah. Ya, terima kasih. Lanjut. Terus. Nah, selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau dan manajer. Dari kelima posisi kontrol ini kita lihat ada videonya. Lima posisi kontrol, kita saksikan. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Itu posisi penghukum. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren.
Sangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kak. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Kenapa keyakinan bukan peraturan? Coba ada yang tahu? Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat. Kemarin saya di kelas 6 sudah menerapkan keyakinan kelas ini. Ada beberapa keyakinan kelas tersebut, ada beberapa kali itu disiplin. Prosedur pembentukan keyakinan kelas mempersilahkan seluruh siswa mencurahkan ide tentang peraturan yang disepakati. Contohnya gini, coba kamu pingin apa di sekolah, di kelas kita itu? Ada yang pingin bersih, pingin tenang, yang datang harus tepat waktu. Nah, seperti ini, mempersilahkan seluruh siswa mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Contohnya datang tepat waktu atau menghormati teman, menjaga kebersihan. Ini contoh, ini mempersilahkan seluruh siswa mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Mencatat semua masukan, ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul, tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun, meninjau dan menyetujui dan menandatanganinya. Keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Lanjut. Pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Terus keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga sudah mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas diterapkan di dalam kelas. Keyakinan kelas dibuat bersama guru dan murid berdasarkan kesepakatan dan bersifat universal. Keyakinan kelas bersifat abstrak hingga tidak kelihatan. Contohnya, datang selalu tepat waktu, kan itu kelihatan, itu peraturan. Kalau keyakinan kelasnya berarti disiplin, seperti itu. Lanjut. Nah, keyakinan kelas 6, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Terus bekerja sama berarti bekerja sama dalam kelompok. Disiplin, hadir tepat waktu berarti keyakinannya disiplin, peraturannya hadir tepat waktu. Jujur, keyakinannya jujur, tidak menyontek.
berarti keyakinannya jujur. Jadi timbul dari hati anak itu sendiri. Lanjut. Nah seperti ini saya membuat keyakinan kelas, berhubung tidak bisa ditampilkan di videonya. Sebenarnya ada videonya tidak bisa ditampilkan. Lanjut. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, mencari solusi untuk masalah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ada 3 segitiga restitusi itu adalah validasi tindakan yang salah. Contoh kata-katanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemarin saya sudah ke beberapa anak ada masalah, terus saya selesaikan dengan restitusi segitiga. Tuh ada menstabilkan identitas. Contoh kata-katanya, setiap orang pasti pernah melakukan. Baik, alhamdulillah pemaparan materi mengenai diseminasi tentang budaya positif telah selesai dipaparkan oleh Bapak Agus selaku CGP. Nah, mudah-mudahan materi yang telah disampaikannya dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah, acara ini kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Silakan kalian tuliskan keinginan kalian di kelas kita ini harus bagaimana. Jadi misalnya, Pak, pingin kelas ini bersih, tulis di sini, ya. Berarti semua keinginan kalian tuliskan di sini, nanti kalian tempel di sini nih peraturan ke kelas. Ini ya. Kalau yang ininya yang tidak kebagian, kalian silakan ditulis di kertas. Tulis kalian kelas itu disobek, kalau bisa dibagi 4. Nanti kita tempel di sini. Silakan keinginan kalian tuliskan di sini, kelas kita ini ingin bagaimana. Ngerti? Kalau yang tidak kebagian ini terbatas, silakan di kertas buku tulis itu ya, disobek. Wah, habis ini ya. Jadi kebagian 2 lagi, berarti kalian di kelas itu lagi. Silakan kalian tulis keinginan kalian di kertas itu. Kelas kita ini ingin bagaimana, silakan tulis. Mas, pakai nama, silakan pakai nama. Ayo, pergi. Kelas ini tidak dibagi 4 juga, gak apa-apa, bagi 2 aja gak apa-apa ya, disobek nanti ditempel di sini. Yo, cepetan. Ayo yang sudah siapa? Kalau ini kan ada lemnya, berarti ini yang di belakangnya ya, yang rapatnya di belakangnya. Udah, coba ke depan ada. Tempel di sini. Oh, cepat. Nah itu bagi 2, buku itu, kertas itu bagi 2. Yo.
berpikir, oke? Gimana? Jadi tuliskan hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang Negatif. Contoh yang negatif, saya ingin kelas yang acak-acakan, jangan. Tapi sebaliknya, ya. Kan kalian nggak mau kelas yang acak-acakan ya? Oh, tuliskan. Jadi kalian yang bikin peraturan sendiri. Kalau siapa yang sudah? Alina saya udah banyak. Satu aja, satu orang satu keinginan. Oh, ayo belajar berpikir. Ayo Alina udah? Ayo cepetan. Oh, ini tulis. Keinginan Iki apa di kelas kita ini? Ayo. Udah? Ayo cepat udah. Semua harus ada idenya, keinginannya. Oh, cepetan nih. Udah, tempel di sini. Ya. Keinginannya mempunyai kipas. Ya, bagus. Ayo yang lain. Pakai sendiri, pasang sendiri. Ya. Pakai ini. Ayo yang lain, ayo semua harus bikin. Ayo, bikin. Ayo yang lain. Ayo Alin. Ayo yang lain. Yang belum cepetan yang belum. Harus punya ide, punya keinginan. Ayo. Saya di Spencer. Masa punya keinginan? Ayo, kok. Ayo, tempel. Ayo yang belum. Satu, dua, lalu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya gimana mantan aku? Goblok mantan aku. Wih, ada. 12, 13, yang lain mana? Ayo yang belum. Siapa lagi yang belum? Ayo, Geng punya keinginan tuh. Buka pemadagan, Pak. Ayo. Oke. Yang mobil Ferrari. Yakin belum? Masa kamu punya keinginan?
Ini kelas ini bersih seperti itu. Udah, Ki. Coba, Ali deh, ke depan deh. Atau siapa yang ke depan nih bacakan? Oh, bacakan di sini. Punya depan apa keinginannya? Mempunyai kipas. Ingin mempunyai Anjing kemana ya? Pengen kelas ini disiplin. Ini kelas ini disiplin utama. Ayo, mereka depan. Baik ini. Saya ingin kelas ini menjadi mewah. Kelas ini menjadi mewah. Tidak boleh berisik yang pelajaran bukan. Itu, Sabira. Ayo. Belajar depan, ayo. Ini. Ingin ada jam ini tepuk tangan. Oke, depan oke. Baca ini. Ingin kelas menjalani tepuk tangan. Ya. Ini ada hiasan kalian tepuk tangan. Oke. Ini bersih dan rapi tepuk tangan. Kakak. Cangkel goblok. Penyepengan kan. Aduh si anjing. Tidak memanggil nama orang tua tepuk tangan. Berarti di sini juga ada yang suka memanggil nama orang tua. Terus itu. Ini apa? Tidak ada pingin, tidak ada yang suka merusak kelas, tepuk tangan. Sabira? Kada bisa murah gapain apa-apa sih. Kalau masuk, suka berapa? Kemudian nurun hungkul sih dihanap tuh jadi ke bawah jeung badana. Di luar timah teka tempat badana. Pengen ada yang minum tepuk tangan. Terima kasih. Aku Pak. Sekarang ini keinginan kalian ada yang ingin ada kipas. Berarti kalau ada kipas harus beli. Saya ingin kelas ini bersih dan belajar dengan tenang. Berarti kalau belajar bersih dan belajar dengan tenang dan senang, keyakinannya apa coba? Ini kelas ini bersih berarti tiket apa lagi? Anjing 20 menit tuh. Berarti di sininya tenang dan aman, berarti kelasnya nyaman. Ya, nyaman. Kelasnya nyaman. Terus pengen kelasnya disiplin, berarti keyakinannya yakin dina hati urang teh kudu disiplin. Namanya ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu datang dari hati kalian. Yakin kalau nyaman berarti belajar tenang, aman. Ya, betul? Dari hati saya yakin, harus yakin.
gini. Terus Yakin. kalau disiplin, Mana kalau yakin, kita Cek? disiplin Mana berarti yakin tuh? yakin ya ada Yakin, yakin. yakin. Kalau kita Tuh yakin disiplin mana yang lebih betul? sama akan tenang. Terus ini pasti menjadi mewah. Mewahnya apa coba? Sama dengan bersih berarti apa? Coba bersih, aman, tenang, mewah. Mewahnya bagus ya, berarti harus dihias ya. Terus dinding tidak berisik saat jam pelajaran. Kalau tidak berisik berarti kelasnya harus apa? Berarti sunyi, berarti maksudnya ke disiplin ya. Terus ada lagi tadi bersih ya, sama air minum bersih agar semua tidak memanggil nama orang tua. Bullying. Berarti memanggil nama orang tua itu berarti kalau memanggil tidak menghormati. Berarti keyakinannya kita harus Disiplin. menghormati. Berarti kita harus saling menghormati. Berarti kalau masih ada yang memanggil nama orang tua berarti tidak menghormati, berarti melanggar keyakinan kelas. Ya, berarti Maliknya ke bapak. Maliknya ke bapak. bersih. Tidak ada yang merusak. Berarti kudu kumaha tah? Tidak boleh tadi maksudnya tulisan tidak boleh main bola di kelas. Ya. Berarti keyakinannya tidak merusak, berarti disiplin, nyaman, disiplin, menghormati, tertib, berarti tertib. Ini kayak coba ada yang kurang nggak? Kelas ini kita ingin nyaman, disiplin, menghormati, tertib, apa lagi coba? Bersih. Jadi kita kalau kelas kita bersih berarti akan nyaman, belajar pun akan tenang. Coba apa lagi? Sopan. Sama teman sopan, tidak saling Mengejek. meledek, mencaci maki, ya sopan. Tidak akan ada yang bertengkar, hanya menghormati. Coba apa lagi selain ini? Keyakinan kelas kita apa? Saudara? Beretika. Coba apa lagi? Kalau sebelum belajar kita suka berapa dulu? Berdoa. Apa itu? Coba berdoa kan sebelum nyaman, disiplin, menghormati, tertib, bersih, sopan. Berakhlak baik dan berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Tadi siapa yang apa? Tanggung jawab. Kalau merusak sesuatu harus tanggung jawab. Kecil mengewe, mengewe. Tanggung jawab. Coba apa lagi? Ayo, keyakinannya apa lagi? Hah? Ada lagi? Beretikaan. Terus memberikan salam kepada guru atau salam berarti berakhlak mulia, sopan santun, ya. Berapa lagi? Ada lagi nggak? Hah? Berkewajiban berarti ya tanggung jawab.
bisa masuk bertanggung jawab. Apa lagi? Coba. Ada lagi nggak? Ada lagi? Sudah? Beriman, bertakwa, insya